Oke, welcome in my podcast. Selamat datang di podcast gue yang pertama kali. Dan di podcast gue pertama kali ini gue pengen sharing dan bahas satu buku yang menarik, yaitu adalah The End of Me, Akhir dari Keakuan. Buku ini banyak banget memberikan inspirasi dan mengubahkan tentunya pemimpin muda. Dan yang belum baca semoga jadi baca karena denger ocehan gue ini. Oke, buku ini ditulis oleh Kyle Edelman. Menarik sekali. Dia bikin buku ini, The End of Me, Akhir dari Keakuan, hidup yang dijungkir balikan saat mengikuti Yesus. Dan buku ini gue dapat dari literatur perkantas Jawa Timur. Dan kan bisa pesen di internet, ada Instagramnya dan sosmednya. So gue akan bahas buku ini. Buku ini dimulai dari sebuah bab dengan sebuah judul Dihancurkan Supaya Dijadikan Utuh. Dimulai dengan sebuah pembukaan, ada seorang anak muda musisi profesional bernama Fabio Caves, dan dia datang ke sebuah tempat yang sangat-sangat orang gak pikirkan, tempat sampah, gunung sampah, pembuangan sampah. Dan dia datang untuk membuka sekolah musik kecil di sana. Sampai akhirnya dia buat alat musik cello, flute dari segala macam peralatan masak tua, seperangkat drum dan sebagainya. So orkestra ini dikenal dengan namanya Landfill Harmonic. Kalian bisa lihat di YouTube Landfill Harmonic. Landfill artinya tempat pembuangan sampah. Menarik sekali. Anda dan saya, kita hidup di budaya yang suka membuang-buang. Kita gak pernah berpikir untuk menciptakan keindahan lewat aktivitas mendaur ulang. So Kyle Edelman ingin membawa kita bahwa ketika kita membaca Injil, sebenarnya kita seperti mendengar track lagu musik dari Landfill Harmonic ini. Bahwa setiap di halaman Injil kita mendengar sebuah kisah Yesus meninggalkan tata di sorga demi mendatangi lingkungan dunia yang kumuh. Ia melepaskan kesempurnaan demi kerusakan dan penderitaan. Dan dia berkata, mainkan bandnya. Ia mendengar ratapan dan tangisan, lalu mengubahnya menjadi tawa girang, sukacita. So buku ini menarik sekali. Banyak orang menyebutnya bodoh, banyak orang menyebut Tuhan Yesus bodoh, seorang fanatik sesat, keputusasaan ada di sekelilingnya. Tapi meski saya bisa memberi Anda 100 jawaban, Anda tetap tidak pernah bisa membayangkan sepenuhnya apa yang bisa dilakukan Yesus ketika ia mengaduk-aduk sampah lalu keluar sambil memungut sekeping kehidupan yang terbuang dan hancur. So Kyle Edelman membawa kita kepada sebuah khotbah Yesus di bukit, sebuah tema menarik yang diajukan oleh Kyle Edelman untuk kita memahami bahwa yang Tuhan Yesus lakukan itu seperti Landfill Harmonic. Dia datang ke tumpukan sampah, ke tumpukan gunung sampah, gunung hal-hal yang tidak berguna. Dan dia datang untuk memberikan harmoni indah. So indah banget. Oke, seperti contoh pernyataan pertamanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5:3. Jelas bahwa ini suatu kalimat yang paradoksal, atau artinya berlawanan. Saya bisa melihat kata di hadapan Allah. Saya sadar Yesus tidak sedang berbicara tentang uang di sini. Tapi intinya tetap sama. Kita pikir hidup yang berbahagia atau diberkati adalah hidup yang memiliki keberlimpahan. Tambahan bahwa Yesus menggunakan kata miskin yang diterjemahkan sebagai melarat atau bangkrut. Berbahagialah orang yang bangkrut di hadapan Allah. Ya, kata yang bisa digunakan adalah bangkrut bokeh. Kalau Anda benar-benar merenungkannya, ini adalah pernyataan yang mengejutkan. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah berawal di dalam diri Anda ketika Anda sampai di akhir keakuan Anda, di mana kita menyadari bahwa kita gak punya apapun yang bisa kita berikan. Benar-benar bokeh, kantong kempes. Bagaimana sih orang seperti itu? Nah, ini menarik sekali. Dan Kyle Edelman ingin mengingatkan kita bahwa Yesus berkata kerajaan Allah berawal dari mengeluarkan sesuatu persediaan yang ada pada kita dan berdiri tanpa menggenggam apapun. Ini ucapan yang sangat revolusioner. Menarik sekali. Oke, ini partku yang pertama. Dihancurkan supaya dijadikan utuh. Oke, simak lagi nanti part selanjutnya guys.